Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah pada hari ini kabar sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Al sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Pak Budi. Oh iya, saya dengar Pak Budi mau melakukan coaching dengan Bu Ida ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa hal terkait persiapan coach dengan Bu Ida yang perlu didiskusikan. Pertama, apakah Pak Budi sudah melihat rubrik penilaian percakapan coach dengan yang telah disiapkan? Iya Bu Al, saya melihat ada beberapa catatan dan poin yang relevan untuk sesi coaching dengan beliaunya Bu Al. Bagus. Kemudian yang kedua terkait kompetensi coaching, apakah ada kompetensi khusus dalam coaching yang ingin Bapak kembangkan atau tingkatkan melalui sesi ini? Saya berpikir lebih baik meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang memicu pemikiran reflektif. Saya percaya ini dapat membantu dan memandu dengan lebih efektif. Oh iya Bapak, itu pertimbangan yang baik. Yang ketiga, apakah ada bagian khusus dari kompetensi coaching yang ingin Bapak fokuskan atau diobservasi selama sesi tersebut dengan Bu Ida? Saya ingin fokus pada beberapa bagian umpan balik yang konstruktif dan memberdayakan. Lalu saya berharap umpan balik saya dapat membantu beliau untuk merancang strategi penanganan perundungan dengan lebih berdaya diri. Baik, bagus sekali Bapak. Yang terakhir terkait dengan tujuan pengembangan yang diinginkan, apakah Pak Budi memiliki indikator ketercapaian yang sudah ditetapkan? Ya tentunya iya. Jadi saya ingin melihat perubahan pendekatan terhadap kasus perundungan yang sejauh ini dapat melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam strategi penanganan ini, dan indikator ketercapaian yang juga akan mencakup tingkat partisipasi dan mendukung dari staf dan tentunya orang tua. Iya, baik. Pertimbangan Bapak dari semuanya itu sudah sangat baik. Pak Budi sepertinya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita menjaga kemitraan dalam sesi coaching ini, memaksimalkan potensi Bu Ida dan menciptakan proses kreatif dalam pengembangan solusi. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tambahkan sebelum kita memulai sesi ini? Insya Allah tidak ada Bu Alvin. Saya siap untuk memulai sesi coaching dengan Bu Iza. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Baik, semoga sesi coaching ini berjalan dengan baik ya Pak Budi. Jangan ragu untuk berbagai pembaruan atau pertanyaan selama proses berlangsung. Semoga sukses dan selamat melaksanakan kegiatan tersebut dengan Bu Iza. Baik, terima kasih Bu Alvin. Saya akan memberikan yang terbaik dan sampai jumpa. Selamat pagi Bu Iza, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Budi, alhamdulillah Pak sehat. Pak Budi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Begini Bu Iza ya, sekarang kita akan membahas sesuatu yang mungkin cukup kompleks. Apakah yang ingin Bu Iza bicarakan atau didiskusikan dalam coaching kali ini? Baik Pak, sebenarnya saat ini Pak ada permasalahan yang kompleks atau masalah ya Pak ya. Saya khawatir dengan kasus perundungan yang terjadi di SMK tempat saya mengajar Pak. Saya merasa kesulitan dalam menangani situasi ini dan tidak yakin apakah langkah yang sebaiknya saya ambil begitu Pak. Baiklah Bu Iza, jadi kita sedang membahas masalah perundungan di sekolah. Jenengan dari pembicaraan ini apakah yang ingin Bu Iza dapatkan?
Baik, terima kasih Pak Budi. Nah, dari pertemuan kali ini dan pembicaraan kali ini Bapak, saya mengharapkan mendapatkan sebuah wawasan atau saran tentang bagaimana cara saya untuk menangani kasus perundungan ini yang ada di sekolah secara efektif, gitu Pak. Saya merasa perlu melibatkan seluruh komunitas sekolah. Nah, saya masih bingung Pak, bagaimana cara yang harus saya lakukan gitu. Ya, sekarang mari kita fokus saja pada pemahaman situasinya dan bagaimana biasanya kasus perundungan yang ditangani di sekolah Bu Iza ketika mengajar ini. Baik Pak, nah biasanya Pak saya mencoba untuk menangani kasus perundungan ini sendiri Pak secara internal. Namun Pak, tampaknya kasus kali ini tuh tidak cukup efektif. Saya melakukan penanganan sendiri. Jadi tidak ada tantangan dalam menangani perundungan secara internal ya. Lalu bagaimana kurikulum atau pendekatan pembelajaran setelah bisa terapkan dalam mencegah perundungan tersebut? Baik, saya berpikir Pak, ada baiknya mengintegrasikan kegiatan pembelajaran yang menekankan empati dan pemahaman antar siswa. Selain itu mungkin perlu melibatkan ini Pak, orang tua khususnya ya dalam mendukung pendekatan ini. Bagus sekali itu bisa. Itu penting untuk diketahui. Apakah ada hal-hal yang ingin Bu Iza tambahkan atau diskusikan? Baik Pak, mungkin menurut saya yang perlu pemahaman lebih yaitu tentang pola perilaku siswa Pak, dan mencari tahu apakah ada masalah di luar lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi mereka terkait masalah perundungan ini Pak. Terima kasih ya Bu Iza. Sekarang setelah berbicara mengenai rencana tindakan, apakah yang menjadi ide awal atau strategi yang mungkin Bu Iza terapkan untuk menangani kasus perundungan tersebut? Baik ya Pak, saya pikir saya akan mengadakan pertemuan dengan seluruh staf dan guru membahas tentang pendekatan yang lebih holistik Pak terhadap masalah perundungan ini. Selain itu mungkin perlu tadi mengundang seorang ahli perilaku anak Pak, atau konseling begitu. Ya, itu kedengarannya sebagai langkah yang baik. Dan bagaimana dengan melibatkan siswa dalam proses ini, apakah ada cara untuk lebih mendengarkan dan melibatkan mereka? Baik Pak, kalau mungkin begini, saya akan mengadakan sebuah forum diskusi ya dengan perwakilan siswa untuk mendengarkan langsung perasaan mereka atau ide-ide dari mereka terkait masalah bullying atau perundungan ini, sehingga kasus bullying atau perundungan ini tidak terjadi lagi Pak, khususnya di sekolah tempat saya mengajar. Bagus sekali itu bisa. Lalu jangan lupa untuk memonitor dan mengevaluasi hasilnya. Kita bisa mencari waktu untuk mengupdate dalam beberapa minggu depan. Iya Pak, tentu Pak, akan saya laksanakan dan saya lakukan. Terima kasih sekali ya Pak atas pencerahannya, atas motivasi dan masukannya begitu. Ya, sama-sama Bu Iza. Semoga rencana tindakan ini dapat membawa perubahan positif, dan jika ada hal yang lain yang perlu kita diskusikan, saya lain di sini, lain waktu kita akan diskusikan kembali. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf ya kalau mengganggu waktunya. Saya berharap semoga bisa memberikan dampak positif. Sampai jumpa lagi Pak di kemudian hari. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Iza ya. Selamat sore Pak Budi. Bagaimana sesi kucing dengan Bu Iza tadi? Selamat sore Bu Alvin. Sesi coaching berjalan baik dan kami membahas masalah perundungan di sekolah dan berusaha membantu Bu Iza untuk merencanakan strategi penanganan yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Bagus Pak Budi. Pertama-tama, apakah Pak Budi dapat memberikan ringkasan singkat tentang apa yang sudah Pak Budi lakukan selama sesi coaching tersebut? Ya, singkat saja nih, kami membahas pendekatan dengan Bu Iza terhadap perundungan dan mengevaluasi solusi yang mungkin dan merencanakan langkah-langkah konkretnya, dan saya juga mencoba mendukungnya untuk melibatkan seluruh staf dan orang tua dalam implementasi solusinya. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Budi.
Menurut Pak Budi, apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang Pak Budi inginkan dalam coach ini? Ya, tentunya saya berharap melihat perubahan dalam pendekatan kepada Bu Iza terhadap perundungan tersebut, terutama dalam melibatkan komunitas sekolah secara aktif, dan indikator ketercapaian juga mencakup tingkat partisipasi staf orang tua dalam mengatasi masalah ini. Baik, saya mengerti. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi yang saya lakukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh. Catatan ini bersifat bebas dari penilaian dan asumsi, dan saya lebih fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Apakah Pak Budi siap mendengarkannya? Insya Allah siap, Bu Alvin. Baik, yang pertama saya melihat bahwa Pak Budi berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung untuk percakapan terbuka dan reflektif. Pendekatan kucing Anda terlihat memberdayakan Bu Iza untuk merumuskan solusi sendiri. Namun, mungkin ada kesempatan untuk lebih mendalami pertanyaan reflektif agar dapat membimbingnya mencapai pemahaman yang lebih. Ya, terima kasih atas catatannya, dan saya akan berusaha meningkatkan keterampilan pertanyaan reflektif saya tentunya. Selanjutnya, Pak Budi berhasil membimbing Bu Iza dalam menyusun rencana tindakan yang konkret. Namun, saya menyarankan agar Pak Budi terus memastikan bahwa rencana tersebut sesuai dengan konteks sekolah dan mendukung tujuan pembelajaran. Catatan yang sangat berguna, dan saya akan memastikan Bu Alia rencana tindakan tersebut lebih terintegrasi dengan konteks sekolah. Pak Budi, terakhir, apakah ada kompetensi coach lainnya yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan pengalaman tersebut yang baru saja dilakukan? Saya pikir saya perlu lebih mengasah keterampilan dalam memberikan umpan balik yang membangun dan membimbing tanpa mengarahkan pada solusi langsung. Dan saya tentunya ingin memastikan bahwa umpan balik saya betul-betul mendukung refleksi dan pertumbuhan pada Bu Iza. Oh iya Pak Budi, itu adalah langkah yang baik untuk dikerjakan. Pak Budi, saya yakin dengan kesadaran dan upaya Pak Budi akan semakin berkembang sebagai seorang coach yang efektif. Apakah ada hal lain yang perlu dibahas, Pak? Oh, tidak ada, Bu Ali. Terima kasih. Semua panduan dan umpan baliknya saya akan terus berkomitmen untuk meningkatkan keterampilan coaching saya. Baik, semoga sukses ya Pak Budi. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan, saya selalu di sini. Dan semoga sukses semakin matang dalam mempraktekkan proses coach dengan alur berkah. Terima kasih Pak Budi. Sampai jumpa. Terima kasih juga Bu Alfi. Terima kasih.